Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sekalian, teman-teman penambang Pi Network atau Pi Network. Mari kita lihat ada informasi terbaru dari Pi Network. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Mainnet KYC KS. Nah, ada menu baru rekan-rekan semua. Lihat sini ada menu baru, kita coba klik terlebih dahulu. Pertanyaan, apakah Kermas KYC Algus in Edge? Kita akan coba scroll ke bawah rekan-rekan sekalian. Nampaknya ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para penambang Pi Network, teman-teman sekalian. Terus kita akan scroll ke bawah ya. Bahasa Inggris. Biasa teman-teman, rekan semua, selalu penuh dengan inovasi dan perubahan ke depan. Browser. Kita tunggu dia lagi loading, membuka file browser teman-teman. Bentar lagi, sabar kita tunggu. Nah, muncul. Klik KYC.pi. Tunggu lagi loading. Sudah full nampaknya, kuota 50 per hari. Oke. See you soon. Itulah teman-teman berita sekilas dari Pi Network atau Pi Network, bahwa Pi Network akan segera dalam skala kecil per 50 orang per negara nampaknya teman-teman sekalian, dan akan segera merilis yang KYC masalnya. Oke. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah dirilis di dalam aplikasi Pi Network kita tadi. Ayo kita mulai.
Pertanyaan, apakah akan ada KYC massal atau akan terus diluncurkan secara batch? Jawaban, awalnya batch kecil dan segera KYC massal dengan tujuan meningkatkan sistem untuk skala KYC massal. Baru-baru ini kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC Pi di Fibrowser atau Fibrowser untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk pengujian, tujuan debugging, algoritma, dan peningkatan kinerja. Setelah peningkatan dan skalabilitas selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi KYC Pi untuk mengirimkan dokumentasi KYC mereka. Pertanyaan, apakah pionir akan diberitahu saat KYC tersedia secara luas? Jawaban, ya, mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Perintis akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meminta mereka melakukan KYC. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi KYC mereka. Pertanyaan, kapan saldo Pi akan ditransfer ke dompet mainnet mereka untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KYC? Jawaban, menyerahkan dokumen saja, misalnya peserta percontohan KYC, atau bahkan diautentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan, misalnya KYC YOT. Hanyalah bagian dari proses VKYC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan dan kebijakan Pi atau Pi, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan, yang semuanya akan merupakan kelulusan VKYC. Umumnya, setelah perintis menyerahkan dokumentasi KYC mereka atau KYC mereka, ia harus melalui proses verifikasi yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan Pi atau Pi. Untuk perintis yang lulus proses verifikasi ini, saldo fee mereka akan dapat dipindah tangankan dan ditransfer ke dompet mainnet mereka secara berkelompok. Pertanyaan, berapa lama pionir harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumentasi KYC mereka? Jawaban, waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Untuk perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KYC, percontohan melalui Fibrowser, perintis ini akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi pemverifikasi manusia diterapkan, yang mungkin dalam waktu 1 bulan. Tujuan memiliki KYC percontohan bukan hanya agar perintis mendapatkan persetujuan, tetapi mereka juga membantu meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KYC, kemajuan aplikasi akan tergantung pada ketersediaan validator terpercaya per negara. Ini dapat berkisar dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi perintis di negara mereka. Setelah portal validator terbuka, jika perintis telah mengajukan banding pembaruan nama, maka waktu tambahan mungkin diperlukan.
Pertanyaan, bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KYC atau tidak? Jawaban, perintis dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi PKYC melalui pBrowser, tempat mereka mengirimkan dokumen. Pertanyaan, apa yang terjadi pada mereka yang tidak lulus KYC? Apakah akun mereka akan segera dibakar? Jawaban, kegagalan dalam KYC dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Misalnya, kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi KYC, banding, atau penolakan permanen. Akun Pi tidak akan langsung dibakar. Masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk setiap pengajuan ulang dan kasus banding yang akan diumumkan kemudian. Demikianlah penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan di aplikasi Pi Network.